Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Pada episode kali ini kita akan berbicara tentang perbedaan ilmu di barat dan di dunia Islam. Bagaimanapun hal ini penting untuk kita pahami sehingga kita bisa membedakan mana pendekatan ilmu di barat, mana pendekatan ilmu dalam dunia Islam. Untuk melihat perbedaan ini tentu kita menggunakan pisau analisis filsafat. Filsafat udah kita pahami, ada 3 aspek penting ya, utamanya dalam konteks memahami ilmu. Yang pertama ada ontologi, hakikat ilmu itu. Bagaimana hakikat ilmu itu di barat dan bagaimana hakikat ilmu itu di Islam. Ini perlu ditelusuri. Yang kedua epistemologi, jalan mengetahui ilmu, metode memperoleh ilmu, pembidangan ilmu bagaimana di barat sudah pasti akan berbeda dengan di dunia Islam. Terakhir aksiologi, tentang nilai dan kegunaan. Apa bedanya aksiologi ilmu di barat dan apa bedanya aksiologi ilmu di dunia Islam. Bagi calon-calon cendekiawan muslim atau katakanlah calon-calon sarjana Islam, ini sangat penting sehingga kita mampu melihat fenomena yang terjadi, utamanya perbedaan mana ilmu yang Islami, mana ilmu yang tidak Islami. Baik, kita melihat pada aspek yang pertama, yakni ontologi, hakikat ilmu. Apa wujud ilmu yang sebenarnya, apa inti sari ilmu yang sebenarnya di barat, dan apa wujud ilmu yang sebenarnya di Islam. Nah, kalau di barat itu ilmu itu sebetulnya wujudnya hanya sepanjang yang dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia. Di luar jangkauan akal pikiran manusia itu tidak disebut dengan ilmu. Itu bisa sebutannya yang lain. Ya, bisa itu dianggap kepercayaan, ya bisa itu dianggap ya macam-macam lah, pokoknya ada aspek-aspeknya. Itu bisa pengetahuan filosofis, bisa pengetahuan kepercayaan atau agama, ya bisa pengetahuan yang lain-lain, ya silakan di dalami itu. Tapi yang pasti yang disebut dengan ilmu, apalagi sains, itu sepanjang yang bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia dan panca indera. Jadi ilmu itu ya wujudnya bisa dicerna oleh akal dan juga bisa sebagiannya dicerna atau dijangkau oleh panca indera. Bisa dilihat, bisa dipegang, dan macam-macam sesuai dengan panca indera yang tersedia pada diri setiap manusia. Jadi ilmu di barat itu atau sains yang sangat kesohor di barat itu hanya produk pemikiran, tentu dibantu oleh panca indera. Nanti akan kelihatan di dalam aspek epistemologisnya.
Nah, kita berpindah kepada bagaimana ontologi ilmu di dunia Islam. Ilmu di dunia Islam itu bisa dijangkau oleh akal, pemikiran, dan panca indera, atau dijangkau oleh panca indera, tapi juga hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan panca indera itu juga dianggap al-ilm, pengetahuan. Maka pengetahuan itu di dalam Islam ada pengetahuan yang zahir, alam nyata. Memahami alam nyata ini ya digunakanlah akal, pikiran, dan panca indera. Az-zahiru wal batin. Zahir dan batin. Ya, kalau hal-hal yang batin tentu menjangkau itu tidak lagi akal dan panca indera. Kalaupun dia gunakan akal, sudah akal mustafid. Akal yang luar biasa cerdasnya. Ya, seperti akal siapa? Akal para nabi, akal Rasulullah yang mampu menangkap isyarat-isyarat dari malaikat. Ya kan, turunnya wahyu itu kan tidak berbentuk kalimat semua. Tapi ada kalanya ya melalui mimpi, melalui ya lonceng-lonceng. Tapi itu bisa ditangkap oleh baginda Rasulullah dengan akal yang luar biasa cerdasnya itu. Dan beliau bisa mengucapkannya dalam lisan al-Arabi, berbahasa Arab. Tapi memang Rasulullah dan para nabi kan dibimbing oleh Allah langsung dan diajari, dituntun oleh para malaikat. Nah, ilmu yang batin, nah inilah sumbernya bukan lagi berdasarkan apa yang dicerna oleh akal, dijangkau oleh panca indera, tapi hal-hal yang batin ini ya sudah dalam bentuk jangkauan hati nurani. Adanya ilham dari Allah. Atau wahyu itu sendiri. Wahyu Allah itu, yang di dalam Al-Quran itu, tidak semua hal-hal yang diinformasikan di dalam Al-Quran bisa dijangkau oleh akal murni, apalagi oleh panca indera. Sorga, neraka, terjadinya hari kiamat, adanya malaikat, adanya jin, itu kan hal-hal yang gaib, yang batin, yang gaib. Nah ini. Jadi ilmu di dalam Islam tidak hanya yang bisa dijangkau oleh akal, pikiran, dan panca indera. Akan tetapi ilmu juga yang sumbernya dari hati nurani atau ilham atau ayat-ayat suci atau wahyu. Nah ini secara ontologis hakikat ilmu. Jadi ilmu itu adalah seperangkat pengetahuan ya, yang menyangkut dengan hal-hal yang nyata dan hal-hal yang abstrak, batin, gaib. Nah inilah ilmu di dalam Islam. Nah selanjutnya bila kita lihat dari aspek epistemologi. Epistemologi itu tadi ya, dari mana sumbernya, bagaimana ya metodologinya, caranya, dan juga sampai kepada pembagian-pembagian ilmu itu.
Nah, kalau di barat ya sumbernya ya itu tadi akal. Makanya ada rasionalisme dan pengalaman. Pengalaman itu kan terjadinya interaksi antara manusia dengan alam sekitar. Interaksi dengan air, interaksi dengan tumbuhan, interaksi dengan binatang, interaksi dengan sesama manusia, itu kan akan memunculkan disiplin-disiplin keilmuan. Akalnya juga berproses. Ya muncul pikiran-pikiran, buah-buah pikiran yang bersifat rasional. Pengetahuan matematik. Nah itu kan rasio itu. 1 ditambah 1 itu sama dengan 2, itu kan logika pemikiran. Nah, maka ada penelitian. Penelitian di dunia barat hanya pendekatannya menggunakan akal dan panca indera. Itulah yang menghasilkan berbagai disiplin ilmu. Nah, tentunya penelitian itu ya bukan sederhana pelaksanaannya. Jadi ada standar-standarnya. Maka istilahnya dalam usulan penelitian atau proses proyek penelitian ada ya langkah-langkah. Ada logiko, ada hipotetiko, ada verifikasi. Ya, ada dasar-dasar pemikirannya, itu logikonya. Ya kenapa itu penting dipahami? Ya kan? Kenapa terjadi seperti itu? Apa penyebabnya? Itu kan semua berproses di akal, di logiko. Nah, nanti akan muncul jawaban-jawaban yang bersifat sementara, hipotetiko, hipotesis. Oh dia bisa seperti itu kan karena ini gitu. Maka perlu ada verifikasi ke lapangan. Ya kan? Klarifikasi, verifikasi, pembuktian ke tempat di mana sesuatu itu terjadi. Nah ini maka muncullah IPA, muncul IPS, ya bahkan nanti muncul humaniora, bahasa dan budaya. Nah inilah sekilas ruang lingkup bila kita bicara tentang epistemologi ilmu di dunia barat. Ya silakan didalami. Selanjutnya bagaimana pula dia di dunia Islam? Nah, di dunia Islam manusia itu sebetulnya hanya dipinjami ya, dipinjami. Ilmunya itu dipinjami. Dipinjami akal supaya bisa berpikir, dipinjami panca indera, dan dihempangkan alam, diturunkan wahyu. Jadi sumber pengetahuan di dalam Islam adalah Tuhan, Allah. Tuhan yang mengajari. Tengok surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Allamal insan ma lam ya'lam. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Jadi Allah mengajari manusia melalui tulisan wahyu, kitab, kataba ditulis. Ya, kitab itu kan kitab suci, kumpulan dari wahyu. Al-Quran, Qura'a, dibaca, Qur'anan. Bacaan itu dikumpul menjadi buku, kitab, Quran, Al-Quranul Karim. Di sana banyak informasi tentang pengetahuan, baik tentang dunia ini, manusia, alam, sampai dunia yang gaib, batin. Nah, itu wahyu.
Jadi Tuhan sebagai sumber, tapi Tuhan memberi wahyu, sehingga dengan menggali wahyu melalui penafsiran muncul ilmu. Ilmu-ilmu tentang nakliyah, ilmu nakliyah. Ilmu-ilmu keislaman, ilmu tentang garisan, ajaran, hidayah, tuntunan syariah. Ya, jalan kehidupan. Nah, ini. Nah, di samping itu Tuhan juga menciptakan alam termasuk diri manusia itu. Alam itu diteliti. Nah, inilah ada ilmu akliyah, ilmu rasional dan empirikal. Jadi dalam Islam ya juga ada ilmu rasional dan ada empirikal. Afala ya'qilun. Ya kan? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Manusia itu diberi pasangan oleh Tuhan. Di situ ada dorongan untuk menggali. Banyak lagi ayat lain. Ya kan? Itu sebuah keunikan. Apa yang perlu diamati dalam ayat itu? Kenapa harus berpasangan? Itu sederhana dilihat. Intinya bukan hanya manusia itu yang berpasangan. Ada sifat-sifat alam. Maka dikenal dengan prinsip az-zawjain, berpasangan siang dan malam. Kenapa harus berpasangan? Kenapa harus ada siang dan malam? Ini kan membutuhkan penelitian. Di sini muncul nanti alam, ilmu alam, IPA, bahkan psikologi, litaskunu ilai, supaya dia tentram. Itu kan faktor psikologi, itu unsur psikologi. Nah, muncul nanti kajian psikologi. Nah, ini. Jadi alam itu sendiri memunculkan temuan-temuan menjadi ilmu. Nah, jadi dalam Islam ada kategori ilmu akliyah, itulah ilmu-ilmu yang didekati dengan akal, IPS, IPA, humaniora, matematik, filsafat. Nah, itu sini. Ada ilmu nakliyah, ilmu keislaman. Ada ulumul Quran, ulumul hadis, ada syariah, ada fikih. Fikih itu kan ilmu yang dikeluarkan, diistimbatkan daripada Al-Quran dan hadis menjadi pemahaman, sebuah pemahaman fikih. Fikih, fuqaha, ahli fikih. Maka muncul Syafi'i, Hanafi, pikiran fikih Syafi'i, fikih Hanafi, pikiran-pikiran Syafi'i, Imam Syafi'i, pikiran-pikiran Imam Hanafi ketika dia membaca Quran dan hadis. Nah, ini ilmu nakliyah, ada akhlak, teori-teori akhlak. Nah, di sini perbedaannya. Maka dalam dunia Islam yang mau dituntut itu, dipelajari itu ilmu yang sumbernya dari Tuhan dalam bentuk Tuhan ciptakan wahyu, pelajari wahyu itu sehingga dipahami ulumul Quran sampai ulumul hadis, syariah, dan berbagai macam nanti muncul ya pengetahuan yang banyak dari situ. Ada ilmu yang berkategori karena Tuhan menciptakan alam, diteliti. Jadi wahyu itu ditafsirkan. Nah, alam diteliti. Nah, itu muncul IPA, IPS, humaniora dan sebagainya. Apa yang ada di barat itu ya sesungguhnya ada di dunia Islam. Tapi ya apa yang ada di dunia Islam tidak ada di dunia barat. Nah, persoalannya sekarang sudah di mana dunia Islam? Ya, kenapa yang paling menonjol itu ilmu-ilmu dari barat dan bahkan itu yang memonopoli kehidupan. Sehingga kan terkuak ilmu-ilmu yang berkembang untuk mengkaji alam dan alam dieksploitasi supaya muncul fasilitas hidup dari alam, listrik, ya kan, jalan tol,
pesawat, perkebunan yang mendatangkan uang. Nah, malah sekarang karena Barat itu ya kurang memahami nilai-nilai yang bersumber dari wahyu. Nah, ini apa yang terjadi hari ini? Muncul kerusakan ekosistem. Gangguan-gangguan dari alam dahsyat itu sekarang kepada manusia. Ya kan? Padahal alam itu adalah mitra kehidupan manusia, tapi sekarang cenderung alam itu banyak sudah membuat mudarat kepada manusia. Banyak binatang-binatang yang hilang habitatnya, nggak ada tempatnya lagi, nggak ada lagi tempat bersenang-senangnya. Dia muncul ke kampung-kampung, harimau, gajah, ya, bahkan melawan terhadap manusia itu. Banjir, panas luar biasa, yang dulunya sejuk, nah sekarang luar biasa panasnya. Itu juga kan terganggunya ekosistem. Ya, rumah kaca itu yang luar biasa. Tengoklah apa yang terjadi di perjanjian Rio de Janeiro, KTT bumi. Apa yang dikembangkan di sini. Tengok di Google apa yang terjadi di KTT bumi itu. Baik, saya kira itu tentang sedikit perbedaan ilmu di Barat dan Islam dari aspek epistemologi. Nah, nanti di aksiologinya, kalau ilmu di Barat bicara dengan berhubungan dengan nilai, ilmu di Barat itu dianggap bebas nilai. Nggak ada kaitan antara ilmu dan pencarian ilmu di Barat dengan nilai syariat, fikih, dengan nilai kepatutan, adat, norma kearifan lokal. Nggak ada itu. Nggak ada kaitan. Jadi dia dibebaskan dari nilai. Ya, dibebaskan dari nilai. Jadi tidak mengenal nilai ilmu di Barat. Ya, kenapa demikian? Nanti akan ada topik munculnya sekularisme. Munculnya pemisahan antara ilmu dan wahyu. Itu akan dijelaskan nanti, ada satu sesi tentang itu. Jadi kesimpulannya di Barat itu prinsipnya bebas nilai, free value. Islam tidak menuntut ilmu itu hukumnya wajib, mengajarkan ilmu itu hukumnya wajib, mengamalkan ilmu itu hukumnya wajib. Untuk apa ilmu itu? Menolong orang supaya sukses kehidupan praktis. Barat juga memang itu, supaya sukses kehidupan praktis. Tapi Islam kan tidak hanya sukses kehidupan praktis, tapi ilmu itu adalah alat ma'rifah, mengenal diri, mengenal alam, mengenal Tuhan. Biar bagaimana? Biar perilaku kita bagus. Biar kita tunduk dan semakin patuh dan semakin dekat kepada Tuhan. Di Barat ya lain. Nah, inilah dia perbedaannya. Maka berilmu di dalam dunia Islam mestinya orang semakin baik, semakin berakhlak, semakin rendah hati, semakin takarrub, karena dia sadar ilmu itu adalah pinjaman diberikan oleh Allah. Saya kira itu demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.